Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Sulaksana. Terima kasih Pak Niko sudah berkenan hadir. Oh, ditarik-tarik. Ada pesan, jangan belakangin. Oh iya. Izin bertanya, ini tentang rasa keberlimpahan. Untuk mengakses itu kadang dalam hal perjalanan di jalan gitu ya. Untuk kita memberikan untuk memberikan orang yang minta-minta di jalan itu Pak. Jadi istilahnya saya melihat di jalan itu kadang, oh itu ada lagi, dia si A gitu misalnya. Besoknya ke sana, di situ lagi saya lewat, ada lagi. Jadi untuk mengakses ini kadang pertama kita ikhlas memberi. Yang kedua, mungkin masih yang ketiga, terus dia tuh ada di situ. Jadi istilahnya gimana untuk mengaksesnya, apakah kita sudah, oh enggak kasih atau tetap kasih. Jadi inilah untuk yang istilahnya, apa kita ya sudah kita pasrahkan kasih tapi di dalam hati ini masih ada gini, dia jadikan ini pekerjaan gitu. Jadi gimana ini artinya untuk mengakses agar tetap berkelimpahan ini selalu terjaga. Terima kasih. Saya sering mengalami seperti itu, maka yang saya lakukan dulu, saya selalu pindah rute. Jadi rutenya jangan di situ terus, ya kan? Nah, suatu saat dan berusaha dialog dengan Tuhan tadi ya. Suatu saat saya pernah jalan di rute yang selalu saya lalui. Kemudian dalam hati saya tadi, ya, ketika ulu hati kita sudah bersih, itu kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, namanya hati nurani ya. Jadi suatu saat Tuhan tuh ngomong, kamu rutenya lewat sana, karena orang yang mau mendapatkan sesuatu dari kamu itu ada di sana gitu. Jadi tiba-tiba, jadi ketika saya biasa di jalan yang rutin tadi, tiba-tiba dibelokkan, orangnya ada di sana, kamu lewat sini. Betul Pak sekalian, ketika ada di perempatan itu, ketika saya dari arah timur, orang ini nyebrang dari arah yang berlawanan, orang tadi membawa roti harga 500.000 itu sama aqua gelas. Kayaknya itu pertahanan terakhir itu, saya melihat itu. Nah, ketika dari jauh Tuhan katakan itu orangnya, jadi papasan itu. Nah, ketika saya kasih tadi, saya melihat orang itu berhenti kayak ternganga ya. Kalau bahasa Jawa itu, bahasa Prancis itu ndomblong gitu ya. Nah, saya melihat sedikit air matanya mengalir. Nah, jadi belajar nanti akan dipertemukan. Maka setiap keluar dari rumah di perkataan Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang berhak menerima rezeki ini. Dan diusahakan juga ganti-ganti rute. Kalau sudah tahu rute lagi kan sudah kelewatan beberapa hari gitu kan. Nah, jadi asas keadilan lah itu. Jadi ya itu yang saya lakukan. Jadi saya sudah mengalami seperti itu. Dulu juga merasa kok itu terus gitu kan ya. Tapi tadi dengan ganti rute dan suatu saat pasti nanti ada petunjuk kemana gitu. Kayak gitu ya Bri ya. Oke ya. Pak Niko, salam kenal. Nama saya Made Indrayani. Kebetulan saya tinggalnya di Bekasi, Bapak, tapi saya asli Bali. Yang mau saya tanyakan tentang doa penciptaan, Pak. Mungkin teman-teman juga mungkin ada banyak pertanyaan. Saya merasakan belum sah, belum lulus karena kalau di komplek kami itu ketemu tanah itu agak sulit, Pak. Apakah saya mohon izin arahan atau pencerahan dari Bapak, apakah memungkinkan menginjak tanah itu kami boleh gantikan dengan memegang tanah di atas pot, misal, Pak, karena terus terang di komplek kami sudah tidak ketemu tanah, Pak, izin Pak, mohon arahannya. Terima kasih Pak. Oke, jadi gini ya, prinsip doa penciptaan itu sebetulnya kan tidak harus tanah ya, tapi kita bicara gini, jadi dari sekian yang baik itu ada yang terbaik. Jadi yang terbaik itu adalah menginjak tanah yang ada rumputnya tanpa alas kaki, itu yang paling baik gitu. Tapi Pak, kalau soal nyari udah nggak ada gitu kan, sebenarnya kalau mau nyari itu ada, kan kamu bisa jalan ke taman sebetulnya. Taman juga nggak ada. Kuburan ada nggak kuburan? Ya. Ya, jadi tinggal coba diniati, pasti nanti ketemu. Sebenarnya ada di sekitarmu, pasti ada tanah ya berapa meter itu pasti ada. Dicipta aja. Ya. Tetapi kalau memang nggak ketemu tadi, itu tidak keharusan, tetapi alangkah baiknya kalau ketemunya tadi tanah yang ada rumputnya tanpa alas kaki,
Tapi lebih dari semua itu adalah yang penting kenyamanan hatimu. Ya, kenyamanan hati jauh lebih penting itu ya daripada tanahnya tadi. Oke, gitu ya. Oke ya. Kenalkan, nama saya Dayu dari negara Bali, di Bali. Saya mau bertanya, saya baru mulai mengikuti program ini kurang lebih 2 bulan, Bapak. Pertanyaan saya adalah, ketika saya berdoa jam 3 pagi itu, tidak rutin kan, tidak bisa rutin karena kadang saya ke Denpasar, ke negara lagi, di Denpasar tidak ada tempat yang layak untuk saya untuk berdoa karena sesuai dengan arahan. Nah, efeknya kan dikatakan 40 hari minimal dan seterusnya setelah itu. Atau saya salah, mungkin maaf dikoreksi. 21 hari ya, 21 hari. Seandainya saya tidak bisa melakukan doa itu rutin, itu efeknya bagaimana? Begitu Pak. Terima kasih. Ya sebenarnya gini, jadi ini kan bukan doktrin ya, bukan ritual yang sifatnya harus enggak. Ini semua kembali ke kita sih. Semua kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Sekarang kalau kamu pengen sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, tetapi kamu tidak mau bayar harga, kira-kira dampaknya ke siapa? Ke dirimu sendiri. Ibaratnya kalau kamu punya penciptaan yang besar, tetapi daya yang kamu sertakan tidak besar, kira-kira cepat terwujud atau enggak? Tidak. Ya. Artinya dampaknya ya ke kamu sendiri tadi, dampak ke dalam penciptaanmu sih gitu loh. Bukan terus kamu dapat hukuman enggak. Dampak ke dalam penciptaanmu artinya apa? Ya terwujudnya nanti akan lama kan gitu. Maka sekarang kalau pengen sesuatu yang besar ya lakukan langkah-langkah yang besar. Ya. Jangan pengen sesuatu yang besar tapi langkahnya kecil. Nanti dapatnya magicom nanti. Ya. Oke, semua kembali ke kita. Jadi sebuah hukum, sebab akibat. Kalau pengen akibatnya ledakan yang besar, maka sebabnya pun juga lakukan hal-hal yang besar. Ngos-ngosan tadi karena gerak ya. 19 bulan yang lalu. Dari 19 bulan yang lalu sampai sekarang Pak, saya lakukan doa Bapak yang jam 3.15 pagi itu. Tapi cuman minimalnya 30 menit. Tidak pernah lebih Pak. Kenapa saya melakukan terus? Karena yang saya rasakan Pak, luar biasa Pak. Nomor 1, dalam rumah tangga. Itu dulu. Suami saya banyak banget berubah. Suami saya jadi suami yang baik, bijaksana, penyayang, beda dengan sebelumnya Pak. Ya, benar. Benar. Nah, kalau sudah kita mengalami dalam rumah tangga, nyaman, tenang, damai, sejahtera, saya yakin dan pasti rezeki mengalir semakin terus semakin deras. Itu yang saya alami Pak, terima kasih Pak. Makanya saya tidak bisa berhenti walaupun saya di kampung. Awalnya dulu saya orang sangat-sangat penakut. Penakut di kampung Pak. Sana kosong, sana kosong, sana kosong, sana kosong. Loh kenapa saya takut? Pak Niko pernah bilang kan, dulu baru saya gabung, ini Tuhan yang ada di tubuh kita. Loh kenapa saya takut? Sampai saya tanya sama Pak Niko kenapa sih doanya jam 3.15? Bukannya saya nanti dibilang bisa ngeliat. Pak Niko jawab, Ibu, kalau orang ngeliat itu jam 12 jam 1, liatnya jam segitu sudah tidur. Jadinya siapa terus Pak? Selama 4 di kampung, di rumah sakit pun saya lakukan walaupun tidak ada tanah, nggak apa-apa kan Pak Niko? Ada keramik, ada batu, tidak pernah saya ketemu tanah. Cuman di kampung saya ketemu tanah kesempatan 4 malam. 4 malam saya tidur, disitulah kesempatan saya bisa berdoa. Di rumput ada tanah, saya sangat bahagia sekali. Nah, di samping itu juga Pak, luar biasa kelimpahan saya Pak. Terima kasih Pak Niko. Sebelum 19 bulan yang lalu, keadaan saya tidak bisa bilang apa Pak. Begitu saya bergabung 2 minggu saya ke Salatiga. Saya sampai beli dompet pun masih hutang. Sama Budayu nomor saya Pak, dompet hijau saya hutang. Belum bisa bayar. Akhirnya saya di Bali saya cicil. Itu pun 6 bulan saya baru ketemu uang ganjil. Teman-teman kok sebegitu gampangnya ketemu uang ganjil.
Sampai saya ngomong ini sama dompet Pak Niko yang sekarang saya nggak bawa yang kecil itu. Uang ganjil, saya sudah siapkan rumah cantik. Ini pun saya beli di rumahnya Pak Niko di Salatiga, jauh banget dari Bali. Tolong dong segera ada di sini, saya tunggu. Akhirnya ada yang nabur Pak Niko 90 juta. Yang bahagia saya rasakan, dia bilang kalau menabur kita sudah umur gini jangan bawa uang tunai. Budayu namanya, dia langsung bawa uang ke rumah. Aduh, Budayu ini kenapa sih tetap bawa uang ke rumah? Tapi nggak apa-apalah. Saya nggak ingat saya belum punya uang ganjil Pak. Akhirnya begitu saya masuk rumah, saya mau hitung uang tersebut. Disinilah saya dapat uang ganjil. Akhirnya dapat 9 Pak Niko saat itu. Terima kasih. 19 bulan yang lalu dengan sekarang jauh Pak. Saya sudah kaya sekarang. Saya sudah di dompet saya tidak pernah kosong Pak uangnya. Begitu juga di dompet suami saya. Tidak ada uang. Langsung terus berisi uang. Terima kasih. Makanya saya janji dengan diri saya selamanya semasih saya mampu dan semasih saya bisa ngomong, saya berdoa terus dan utang saya berangsur-angsur mulai lunas Pak Niko. Terima kasih banyak. Rumah saya tidak jadi dilelang nih Pak Du yang tahu paling banyak. Ini saya sering menangis di sini. Sering lihat rumah. Rumah saya tidak jadi dilelang. Ya. Terima kasih Pak Niko, terima kasih. Suaminya yang mana suaminya? Suaminya yang mana? Oke ya, nggak apa-apa suaminya diajak ya. Oke. Ini terkait dengan kisah saya sebenarnya. Tadi saya tertarik dengan cipta karsa dan rasa itu Pak. Cipta, rasa, dan karsa. Saya punya pengalaman nih Pak ya. Saya ingin membuat sesuatu orang lain supaya dia bergelimpahan. Artinya bisa terbantu. Saya mencoba itu Pak. Dengan nurani saya, tidak hitung-hitung, saya bantu Pak. Tapi kenyataan, saya sudah bergerak nih Pak, karsanya ada. Tapi kenyataannya apa Pak? Dia lari. Entah kemana barangkali mungkin sekarang itu Pak. Jadi ya yang tertinggal hanya saya dengan banyak hutang. Karena apa? Karena dilariin sama dia Pak. Nah itu. Nah yang saya tanyakan Pak, bagaimana kita mencoba dengan kekuatan ilahi ini kita membantu. Tapi kelihatannya kok saya sendiri kok kurang ya gitu. Masih ada rasa penyesalan sedikit. Sudah kita coba melupakan Pak. Tapi penyesalan itu tetap aja ada. Dicek dulu ya. Tadi ketika Bapak membantu teman tadi, Bapak berharap sesuatu nggak dari dia? Tidak. Ya benar. Benar. Saya hanya berharap bahwa dia bisa terbantu untuk rumahnya tidak dilelang. Itu aja. Nggak pernah berharap dapat balasan dari Tuhan. Saya sama sekali karena kebiasaan saya memang memberi. Memberi ya? Ya, sering seperti itu. Ada rasa seneng. Tapi yang terakhir ini kok saya bantu dia lari gitu. Enggak, itu nggak ada urusannya. Ketika Bapak membantu dan niatnya tadi tulus, dia mau lari kek. Ya. Tapi ketika Bapak tadi sedih tadi, ketika dia lari, berarti Bapak ada sesuatu yang diharapkan dari orang itu gitu loh. Ini dicek dulu nih. Artinya paling tidak kan uang itu karena saya kasih minimal ya dikembalikan. Nah tadi kan berharap kembali kan? Ya berharap. Maka saya ajarkan tadi kenapa ngasih ke tukang sol sepatu. Tadi kan kita udah gak berharap kembali uang itu. Bayarnya 5.000 kita kasih 100. Kan gak mungkin kita berharap besok kalau ketemu kembalikan ya. Itu namanya minjami gitu kan. Jadi itu kita gak membuat orang lain kelimpahan. Gitu loh Pak. Ada kesalahan. Ya tadi kan Bapak mengharap kembali tadi kan. Nah, contoh tadi, kenapa yang kita kasih tukang sol sepatu, nenek-nenek yang jualan, kemudian orang-orang yang dalam tukang sapu gitu kan. Jadi kelimpahan tuh udah lepas dan kita tidak pernah berharap apapun gitu loh.
Ya. Kan saya pernah ajarkan kan, saya melakukan semua ini, saya tidak pernah berharap balasan dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Nah seringkali itu banyak orang itu melakukan kebaikan, tapi berharap nanti dapat balasan gitu loh. Entah balasan dari Tuhan, balasan dari orang lain gitu kan. Nah itu berarti bukan membuat orang lain kelimpahan, karena Anda justru kekurangan. Karena Anda masih mengharapkan balasan, bahkan balasannya berharap lebih banyak dari apa yang sudah kamu lakukan tadi itu. Benar gak? Nah, ini diwaspadai ini ya, ketika kamu berbagi, kamu membantu orang lain, tapi kamu berharap balasan, dan balasannya melebihi apa yang kamu lakukan tadi, justru rasamu bukan kelimpahan, tapi rasamu apa? Miskin, kekurangan, kerakusan, dan ketamakan. Nah ini yang justru rasanya berbeda gitu. Saya terus terang jujur saya katakan saya sudah pensiun. Kemudian permasalahan-permasalahan yang saya hadapi yang saya rasakan masalah keuangan saya kacau balau. Kemudian masalah kesehatan saya juga sakit-sakitan sudah mundar-mandir berobat seperti penyakit saya pengembara gitu, kesana kesini katanya gini, pokoknya saya sudah bingung. Saya pernah juga konsul ke dokter psikologi. Kemudian masalah hubungan, menurut saya kayaknya saya itu benar aja, tapi kok sering tidak dihargai, disalahkan lain sebagainya. Dan terakhir masalah spiritual kayaknya. Kenapa? Karena saya ingin tenang kok stres terus seperti itu. Ketika ini menjadikan satu permasalahan kok muncul di dalam YouTube Pak Niko gitu loh. Saya buka YouTube-nya, kemudian saya merasa kok tercerahkan gitu. Setiap kata-kata dan kalimat-kalimat bijaknya itu semua mengandung makna dan arti gitu. Sehingga saya tekan begini, kemudian spread, terus muncul saja. Begitu muncul, saya buka lagi seolah-olah kok itu ya perasaan saya. Lama-kelamaan saya mengambil kesimpulan sehat berkelimpahan, syaratnya itu adalah bersyukur dan jangan pernah mengeluh, jangan pernah protes. Saya coba lakukan, kemudian saya sudah lakukan juga penciptaan 21 hari, ya. Saya coba itu jam 2 bangun menghadirkan Tuhan, kemudian jam 3 saya bingung juga cari tanah di mana ini. Saya diam-diam pergi ke sawah gitu. Ke sawah, di dalam sawah itu dekat juga jalanan. Begitu ada orang, saya sembunyi. Kemudian pada saat itu juga saya yakin bahwa ini akan saya terapkan ketika betul-betul ini saya lakukan. Kemudian saat itu juga saya sudah berserah total, daripada saya juga mati tidak jelas, kalau memang mati, matilah gitu. Karena begini, saya pernah kejadian, saat saya di dalam sawah, itu hujan. Kemudian hujan petir. Ini sudah tinggal 3 hari ini. Setelah itu, hujan-hujan saya lanjutkan saja. Saya kasih ibu saya, mama siapa namanya, istri saya. Mak, nanti kalau ada apa-apa saya itu posisinya di sana ya gitu. Kalau saya mati gara-gara petir, saya terserah lah gitu. Jadi singkatnya begini, 21 hari saya sudah lakukan. Kemudian mandi air pandan sudah lakukan, mandi air garam sudah saya lakukan. Dan teori-teori Pak Niko ini sudah berproses saya lakukan. Kesimpulannya saya sudah merasa kayaknya betul-betul terbuka jalan proses menuju bagaimana caranya hidup sehat, berkelimpahan, terbebas dari 4 permasalahan tadi. Pertanyaan terakhir, sekarang saya sudah di sini, saya yakin Tuhan juga menemukan. Sebenarnya saya sudah mau pergi juga ke Salatiga, ini sudah nekat juga, tapi istri saya kayaknya menghalangi. Tapi saya nekat, tapi mungkin Tuhan, kenapa saya ketemu di sini? Jadi saya ini bergabung waktu tanggal 11, bulan 11, tahun 2024 kemarin. Ya, mulai penciptaan tanggal 16 purnama saat itu. Purnama. Kemudian yang saya harapkan sekarang supaya betul-betul bisa menuju maksimal sesuai dengan Pak Niko, ada Niko-Niko yang lain semoga, dan saya pastikan. Pasti ya, pasti bisa. Saya pastikan seperti Pak Niko. Jadi mohon kiranya setelah saya kesini kepada teman-teman yang ada di bisa mendampingi saya, mohon berikan arahan petunjuk
program-program apa yang harus saya lakukan secara rutin, secara kontinu, secara konsisten, kemudian fokus sehingga betul-betul terarah. Dan sementara ini saya bingung, habis ini apa saya lakukan, bagaimana caranya. Nah itu penciptaan dahsyat itu luar biasa, cuman saya ragu juga, ini dilakukan jam berapa, karena nggak ada petunjuk di situ gitu. Jadi itu aja barangkali, karena terus terang aja saya nanti minta petunjuk sama teman-teman yang ada BL sini untuk memberikan bimbingan pada saya menuju seperti Pak Niko. Terima kasih. Oke, Pak siapa namanya? Inyoman Sukawijana. Inyoman Sukawijana. Sutawijana. Ya. Panggilannya siapa? Panggilan Suka. Suta. Suka. Tanggal lahir berapa, Pak? Tanggal lahir 23 Februari 1964. 23 Februari 1964 ya. Gini Pak Suta, jadi hari ini saya kasih kabar baik untuk Anda. Ya, saya kasih kabar baik untuk Anda. Justru kondisi Anda yang kemarin, Anda jatuh bangun, kemudian ada sakit dan lain-lain, Anda sedang dipersiapkan oleh Sang Yang Widiwasa untuk ke depan Anda bisa memimpin dan mendampingi banyak orang. Ya. Dan apa yang kemarin sudah Anda alami, dalam waktu yang singkat, jadi tahun depan, Anda sudah dipulihkan semuanya itu. Karena Anda ini ya, punya aura keuangan yang sangat tinggi. Anda itu mudah dipercaya orang dalam hal keuangan. Ya, dulu Anda itu mudah dipercaya orang dalam hal keuangan dan saat ini dikembalikan nanti. Ya, Anda akan dipercaya orang dalam hal keuangan. Tapi yang kemarin dijadikan pelajaran. Karena Anda itu mudah dipercaya orang, kemarin-kemarin pun Anda akhirnya apa? Mudah percaya kepada orang lain. Nah, ya. Jadi kemarin Anda mudah sekali dipercaya orang. Akhirnya Anda pun juga mudah percaya kepada orang lain. Nah, inilah sumber masalahnya, orang-orang yang Anda percaya tidak komitmen. Tapi kabar baiknya uang Anda tidak hilang. Uang Anda saat ini sedang jalan-jalan. Ya. Uangmu yang ada di, ya Tuhan, hari ini aku bahagia. Uangku yang ada di ABCD tadi ya, saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Tambah kaya nggak? Tambah kaya. Anda juga pribadi yang punya mimpi-mimpi besar, dan mimpi-mimpimu segera terwujud. Lakukan tadi, penciptaan tadi. Ya, visualisasi, diperkatakan, didengarkan, di indera penciuman dilibatkan, rasa dilibatkan di sini, ulu hati dibuat nyaman, action, udah cepat terwujud. Karena porsimu adalah porsi sangat besar. Ya, porsimu sangat besar. Dan Anda akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, semangat Pak Suta. Ya. Maka hatinya lah, Anda ini laki-laki tapi suka melo masalahnya. Suka melo, lagunya suka yang melo-melo gitu kan kalau kita lagu kan. Iya, suka melo, gitu kan, suka sedih, gitu kan. Dirubah sekarang. Aku pribadi yang baru. Mulai hari ini, aku Suta yang dasar. Suta yang sudah dibangkitkan, dan aku menjadi pemimpin bagi banyak orang menuju kelimpahan. Oke, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Niko mungkin, saya kan ada proyek sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan proyek properti, tapi singkat cerita, uang saya nyangkut di sana gitu Pak Ringo. Artinya tidak bisa saya miliki kembali. Minta saran mungkin dari Pak Niko bagaimana sebaiknya saya bersikap
terhadap uang saya di proyek tersebut. Terima kasih Pak Niko. Dianggap bahwa uang itu udah hangus gitu ya. Oke. Uangmu nggak hangus, jadi dicipta aja sekarang. Tadi kan ada penciptaan, uangmu tidak hilang. Uangmu masih di tempat orang itu. Mati doanya tadi kan, ketika mau tidur dan bangun tidur. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada di, sebut namanya. Ya, saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri. Dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Gitu loh. Nanti kembalinya tidak harus dari orang itu. Jadi ketika kamu mengucapkan itu udah hatimu dibuat nyaman aja bahwa Tuhan sanggup mengirimkan uang itu dari berbagai sumber, dari berbagai arah. Nah, visualisasinya bagaimana? Sambil mengucapkan tadi, diucapkan telinga mendengarkan. Sambil divisualisasikan uang itu turun dari atap rumahmu, dari atas turun memenuhi rumahmu. Jadi di ruang tamu penuh dengan uang, di dapur ada uang, di kamar tidur ada uang, dimanapun tempatmu ada uang, penuh dengan uang. Dan kamu visualisasikan, kamu keluar dari rumah, memenuhi, kalau kamu naik mobil, penuhi mobilmu dengan uang. Ya, dan kamu berbagi ke banyak tempat dengan uang tadi. Gitu. Nah, jadi dilibatkan semua tadi kan, cipta yang powerful tadi ya, divisualisasikan namanya. Ketika mencipta itu, uangmu tadi berterbangan masuk dari atas ke rumahmu tadi, dan rumahmu dipenuhi dengan uang. Dan kamu alirkan lagi uang itu. Ketika kamu keluar rumah, kamu bawa uang yang banyak, kamu bagikan ke berbagai tempat. Nah, itu namanya visualisasi, dan itu cepat terwujud nanti. Ya, tapi ketika kamu ngomong gitu, hatimu harus segera nyaman gitu loh, jangan terus masih dongkol, masih manggel. Ulu hatinya dibuat nyaman gitu kan. Sikap saya terhadap partner itu sebaiknya gimana? Baik aja. Jangan berubah, baik aja. Gitu loh. Baik saja. Udah kamu cipta kan itu udah, ketika kamu udah mencipta itu, kamu udah lepas, nggak ada urusannya dengan orang itu. Jadi kalau sudah menuntut gimana? Orang itu urusannya dengan semesta nanti. Ini kan kamu sudah melakukan penciptaan, kamu sudah selaras dengan semesta. Jadi ketika kamu sudah mencipta itu, maka urusannya semesta. Lakukan bagianmu, dan semesta akan melakukan bagiannya. Maka dengan orang itu kamu udah clear. Maka udah nggak ada ganjalan lagi gitu loh. Tapi kalau kamu mencipta tapi masih ada ganjalan dengan orang itu, hati masih dongkol, ya nggak akan segera terwujud penciptaannya. Maka urusannya sekarang, urusannya dia sudah dengan semesta, bukan lagi dengan kamu gitu. Nanti cepat tadi segera kembali dengan membawa teman-temannya. Pak Niko, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, hari ini kami sangat bahagia dan luar biasa kebahagiaan kami. Kami bahagia dan sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bapak, karena ini adalah mimpi saya untuk bertemu dengan Bapak. Untuk menyampaikan semua permasalahan saya, Pak, yang saya pendam sudah bertahun-tahun yang lalu dari COVID yang datang. Saya adalah seorang pedagang. Usaha saya dulu memang sangat besar, Pak. Saya melayani semua market yang ada di Bali. Hotel-hotel saya pedagang khusus buah lokal Jawa, Bali, Lombok. Saya memiliki gudang di Bali banyak, di Lombok banyak. Tapi begitu COVID datang, usaha saya jatuh. Jatuh usaha saya karena saya dikhianati oleh pegawai-pegawai saya, kepercayaan saya yang membawa uang-uang saya sampai saya memiliki utang puluhan miliar di bank, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan melindungi saya. Saya tidak bisa membayar uang di bank, tetapi yang bisa saya bayar cuma bunganya saja, Pak. Saya tidak bisa membayar pokoknya. Tetapi saya memiliki beberapa aset. Saya jual aset saya untuk mengurangi utang saya di bank. Sampai saat ini saya masih mempunyai utang 3,1 miliar. Tetapi aset yang saya di bank itu nilainya sangat besar sekali, Pak. Tidak sesuai dengan pinjaman saya. Saya sekarang punya usaha koperasi, Pak. Karena saya sebagai ketua pedagang di Pasar Anyarsari Denpasar.
Saya membuat usaha Koperasi Konsumen Cingkraman Kuning Sari Mandiri yang hanya melayani pedagang-pedagang saja. Semua gudang-gudang saya tutup, saya kontrakkan karena juga sekarang saya sudah ngayah kalau di Bali sebagai pemangku dalam di kampung. Jadi saya tidak bisa mengelola bisnis saya. Sehingga gudang-gudang saya tersebut saya kontrakkan semua, Pak. Memang setiap bulan saya tetap mendapatkan penghasilan, Pak. Penghasilan saya lebih daripada 50 juta per bulannya, Pak. Hampir 100 juta saya punya penghasilan per bulan. Dan sangat bersyukur ketiga putri saya sudah tamat ketiganya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan dia sekarang semuanya sudah bekerja. Begitu tamat langsung dapat pekerjaan, begitu tamat langsung dapat pekerjaan. Dan saya sangat berterima kasih. Nah, karena saya tidak bisa bertemu dengan Bapak, bulan kemarin saya punya inisiatif sendiri. Bagaimana caranya saya menyelesaikan utang saya ini, masalah kebaikan kalau menurut Bapak. Nah, setelah itu saya mendengar dikasih tahu, karena sebelumnya saya menabur, saya sudah mencipta sesuai dengan anjuran Bapak sebelum masuk anggota. Tetapi suami saya yang agak ragu, karena dia tidak percaya. Tapi saya yakin saya harus mencipta. Terus saya mencipta. Saya yakin pasti bisa. Akhirnya pihak bank ngotot, kalau begini tidak bisa, Bu. Terpaksa saya punya mobil Pajero, segera saya jual, Pak. Saya jual mobil Pajero saya langsung tabur uangnya. Terus saya yang lain masih saya umpatkan mobil saya, Pak. Mau saya jual, mau saya tabur. Akhirnya sampai bulan ini mungkin saya sudah bisa menabur. Prinsip saya harus bisa bulan ini mencapai Desember ini harus bisa menyabur 1 miliar. Gitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Dengan menabur ini saya bisa membayar utang saya gitu, Pak. Saya sangat berterima kasih. Mungkin Bapak bisa memberikan kami jalan ke dalam seperti yang Bapak beritahukan kepada kami. Supaya kami bisa segera bebas dari utang ini, Pak. Karena jaminan kami sangat besar, tidak sesuai dengan utang yang kami punya. Pasti semuanya terselesaikan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, Pak. Terima kasih banyak terhadap Bapak. Saya bersyukur dan sangat bahagia bisa dipertemukan pada hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi yang paling bagus sih bisa bayar ya, artinya bisa bayar. Tapi sebenarnya Ibu tadi membayar cuma butuh negosiasi supaya tidak hanya bayar bunga tapi dengan pokok gitu kan. Kan mudah, Bu. Sekarang kan udah kenal ini kan Dinas Nusantara Group. Kalau 100 juta per bulan, tadi Ibu kan udah menciptakan bisa menabur, bagaimana bisa mengcover angsuran. Ibu menaburnya 1,2 miliar. Otomatis nanti banknya selesai. Gini tak ajari ya. Jadi mikirnya jangan usah kepanjangan. Nanti di bulan 24 itu Ibu sudah berkelimpahan. Gitu loh. Jadi di bulan 24 itu loh. Ibu udah berkelimpahan. Ngapain mikir yang bulan ke-36? Nah, Ibu mikirnya terlalu jauh kan itu kan. Ibu 1 tahun bersama kami nanti gitu loh. Ibu itu udah berkelimpahan. Ngapain mikir yang masih 3 tahun gitu loh. Itu yang bikin stres. Ya, banyak orang tuh mikirnya terlalu jauh. Saya pastikan Bu ya, saya pastikan. Ketika Ibu mencipta tadi, lakukan jam 3 pagi, mencipta dan tadi praktekkan tadi ilmu-ilmu hari ini tadi. 1 tahun Ibu itu udah berkelimpahan. Jangankan cuma 100.000 per bulan. 1 tahun itu nanti ya, udah di atas 300 juta per bulan. Pasti. Pasti. Ya. Jadi jangan terlalu mikir yang jauh-jauh. Justru sekarang mencipta kelimpahan tadi. Lakukan bagianmu dan semesta akan melakukan bagiannya. 1 tahun lagi penghasilanmu di atas 300 juta per bulan. Ya, maka isi harimu dengan ucapan syukur.
Tadi kan banyak kebaikan tadi, anaknya kedokteran lulus semua, lulus langsung dapat kerja. Ini kan perlu disyukuri. Nah, maka semakin mensyukuri tadi nanti kebahagiaan, kelimpahan semakin ditambah-tambahkan. Jangan mengingat yang sudah tidak ada. Kalau mengingat yang hilang tadi, di sini ulu hatinya nggak enak. Ulu hatinya nanti nyesek. Ya, dongkol kan itu kan. Maka lepaskan. Ya, semua yang sudah pergi nanti akan kembali dengan membawa teman-temannya dan segera terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajar. Tepuk tangan tuh Ibu ini ya. Perkenalkan yang nama saya Kadek Welaga, yang to the point saja Pak Niko untuk menghemat waktu. Saat ini kondisi saya, mohon maaf Pak, lagi dalam tanda petik saya memakai bahasa terpuruk, tapi Bapak itu sebagai anugerah sebetulnya. Saya belajar kehidupan dari kontennya Bapak banyak sekali, ya saya praktekkan bersama istri saya di pagi hari, doa penciptaan, menjaga vibrasi, afirmasi, visualisasi, impian-impian dan goal-goal kami lakukan terus-menerus Bapak. Hanya saja kami menyadari keterbatasan Bapak. Saat ini kami memiliki masalah hutang sudah hampir 5 tahun lebih Bapak, dan beberapa hampir separuh dari aset-aset kami sudah disita oleh bank sejak COVID kemarin Bapak. Kebetulan usaha saya waktu itu adalah usaha pelatihan bahasa Inggris Pak. Saya ngajar les bahasa Inggris tapi untuk anak-anak mereka yang mau berangkat ke luar negeri Bapak. Alumni kami sudah lebih dari 1.000 orang bekerja di luar negeri. Begitu COVID lebih awal terjadi sebelum di Bali, sebelum di Indonesia, kami sudah lebih awal tutup bangkrut Pak. Karena keberangkatan sudah tidak bisa diperbolehkan lagi. Satu persatu aset kami mulai diberikan peringatan SP1, SP2, dan walaupun sempat diberikan restrukturisasi, tetap saja kami belum mampu membayar kewajiban kami, dan akhirnya dilelang 1, lelang 2, dan separuhnya aset kami sudah disita. Nah sekarang yang tertinggal kami masih pertahankan adalah hanya rumah kami Pak, dan itu pun sudah proses lelang 1, 2, sampai 3 kali sudah dilakukan dari pihak bank. Pada akhirnya Tuhan mempertemukan kami dengan channel Bapak gitu. Di situ kami mulai belajar tentang arti dari hidup, dan kami terus mengikuti konten Bapak tanpa rekomendasi dari siapapun Bapak. Jadi kebetulan sekali pas di momen aset kami sudah mulai proses lelang itu, kemudian Pak Degus merekomendasikan kami seorang lawyer. Di situ kami bertemu dengan lawyer, dan lawyer itulah sampai saat ini sedang menghandle aset saya sehingga ditangguhkan Bapak. Proses lelang dihentikan, kemudian proses penjualan aset juga semua itu mediator, maklar properti itu berhenti, maklar properti juga berhenti semua. Kami bisa cukup tenang untuk ngajar les Bapak. Ini sudah berlangsung, setelah mediasi kemarin sudah berlangsung 3-4 bulan Bapak, dan yang menjadi pertanyaan kami sekarang ini, karena kan prosesnya sifatnya hanya menunda Bapak, tidak bisa terus-menerus gitu. Jadi kami sudah harus bayar lawyer fee, dan kami juga sekarang harus berusaha apa yang harus kami lakukan, karena aset yang tersisa hanya rumah itu Bapak. Walaupun nilai appraisalnya barangkali lebih tinggi dari utang kami. Ini yang menjadi pikiran kami berdua sama istri kami, tapi kami tetap melakukan doa-doa penciptaan, karena kami meyakini apa yang Bapak sampaikan bahwa rezeki tidak selalu berasal dari sumber yang terduga, tapi juga keajaiban yang tidak terduga kami terus lakukan. Tapi nalar kami, pikiran kami selalu berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan, sehingga kami mengikuti masukan dari bagian aset Pak Degus itu untuk mencoba melakukan take over. Ya, dulu Bapak ketika tadi katakan punya aset tadi, itu dulu belinya cash atau utang? Sebelumnya kami ada beberapa aset tapi sudah disita Bapak. Boleh ya, yang tadi Bapak bilang aset itu, dulu belinya itu cash atau utang? Mohon maaf Bapak, kami semua mulai dari nol Bapak. Nah ya, itu kan belinya utang kan? Maka gini loh, jadi selama ini tuh banyak orang belum bisa membedakan antara aset dengan beban. Tadi yang Bapak bilang tadi itu bukan aset,
itu beban. Maka sekarang bersyukur karena apa? Bebannya sudah selesai. Kan udah diambil bank itu bebannya. Ya udah berarti kan bebannya udah selesai. Bapak sudah tidak mikir lagi kewajiban bulanan kan. Nah, bedakan dulu karena selama ini Anda masih menganggap itu aset itu. Maka menjadi berat di dalam hidupmu. Ya, Bapak bisa bedakan ya nih, Bapak Ibu ini ya, antara aset dengan beban. Ketika Anda memiliki sesuatu tapi dengan cara hutang, itu bukan aset. Itu beban. Justru sekarang Bapak harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, bebanku sudah diambil oleh bank. Yang bikin berat apa? Karena Bapak selalu bilang, asetku, asetku, asetku. Iya kan? Masih ku. Padahal selama ini itu beban semua itu. Kalau sekarang udah lepas diambil oleh bank, bersyukur Pak gitu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bebanku sekarang sudah diambil alih oleh bank. Sudah kembali kepada yang berhak gitu. Ya. Oke, sama sekarang ini beli rumah ini dulu kan juga dari utang juga. Lah ya, artinya kan juga dulu dari utang juga kan belinya kan. Ya, appraisal itu nggak usah dipikir. Sekarang gini, sekarang fokus kepada penghasilan, jangan fokus kepada utangnya. Maka mencipta penghasilannya sekarang. Jangan fokus pada utangnya. Doa 21 sudah selesai. Belum Bapak. Oh belum. Nah, pengen sesuatu yang besar, yang ini belum selesai. Maka sekarang fokus dulu, lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu dulu ya. Doa 21 hari. Ya. Terus nanti mencari uang seri ganjil. Terus nanti ada tahapan lagi. Lakukan bagianmu dulu. Sekarang cipta dulu, jadi nyaman dulu hatinya. Sekarang bersyukur dulu mulai hari ini, nanti dirubah. Bukan mengeluh. Tadi kan keluhan semua tadi. Asetku, padahal bebanku. Tadi tadinya bersyukur, Tuhan terima kasih, bebanku selama ini ternyata sudah selesai. Ya. Nah, ini kan tadi masih punya yang tinggi ya. Bersyukur. Jadi mulai malam hari ini sekarang bersyukur karena beban-bebannya sudah selesai. Gitu Pak ya. Oke, ya buat hatimu nyaman, nanti semuanya pasti baik-baik saja. Nama saya Made Sudiana Meranggi, tiang dari Gianyar, saya dari Gianyar. Saya baru kira-kira 1,5 tahun kembali di Bali, karena sebelumnya saya 30 tahunan di Jakarta. Saya karyawan swasta. Tahun 15 kemarin saya pensiun dan saya memutuskan jadi petani. Tapi kok saya mendefinisikan saya adalah petani partikelir gitu, karena saya basicnya bukan di petani gitu. Saya orang teknik. Oke. Mungkin saya agak cerewet, cuman saya kok ingin reconfirm apa ya arti sebenarnya dari bersyukur. Saya cari-cari definisinya bengong sendiri Pak, saya belum yakin. Bersyukur itu apa ya? Yang namanya bahagia itu apa ya? Apakah saya pernah bahagia ya? Bener nggak? Coba tanya pada diri sendiri ya. Artinya bahagia, aku bahagia, emangnya aku pernah bahagia ya? Nggak tahu. Kira-kira itu Pak. Oke. Sekarang saya di Bali, saya lagi ngerjain 2 proyek agrowisata. Karena saya ingin sisa hidupnya saya, sekarang 64 tahun, sisa hidupnya saya ingin ada rekam jejaknya saya di tanah kelahiran. Itu sebabnya
tanah leluhurnya saya akan jadikan agrowisata. Sekarang sedang saya garap. Tapi sayangnya bekalnya saya itu memang tekor-tekoran. Dulunya pernah ada tapi habis gitu. Saya kok merasa gitu. Saya merasa bahwa saya kok ingin masuk ke kemanusiaan dan alam harmoni. Kalau di Bali itu namanya skala nih skala. Astral, non astral itu kerjasamanya bagus gitu. Membangun tatanan bumi yang lebih baik lah gitu. Cuman gimana caranya mewujudkan itu ya? Teman-teman saya itu ngomongnya bagus gitu, tapi kenyataannya kok tidak sesuai dengan yang diomongkan gitu. Lebih kesannya saya itu lebih banyak omongnya, tetapi action nyatanya nggak ada. Tadi Pak Niko bilang dirimu tuh di bawah pusarmu itu action nyata gitu. Nah, itu pula sebenarnya yang saya sering katakan di medsos, sering saya katakan, ayo action nyata bro, action nyata gitu. Ceritanya begitu. Dan saya sudah lakukan itu. Ada namanya penciptaan, saya telah lakukan 21 hari non-stop. Seperti tadi Bapak tadi itu bilang ada hujan, ada petir, saya alami itu. Beberapa sensasi saya alami juga dan sebagainya. Udahlah saya terima saja. Karena tadi konsepnya skala ini skala harmoni, ya udahlah saya berserah. Kira-kira gini, lu mau ngapain ya udahlah gue terima aja. Kira-kira genten. Kira-kira begitu. Nah, yang ingin saya mohonkan kepada Pak Niko dan yang ada di sekelilingnya Pak Niko gitu. Saya ada lahan di Bogor 60 sekian hektar. Di Bali di sini di Negara itu ada 13-an hektar. Di Tulikup itu ada kurang dari 1 hektar tetapi ada 3 titik jadi kira-kira 3 hektaran. Nah, di hati kecilnya saya kok ingin gitu kerjasamanya saya secara pribadi dan secara timnya yang saya bentuk di Bali. Nanti tinggal ketemu dengan tim yang di Bali. Mumpung juga hari ini ada Iwan yang agro, nanti diajak bicara minimal dengan aset yang tidak produktif tadi atau kurang produktif tadi. Mari kita bangun bersama supaya ada kebermanfaatan. Ya, di samping nilai ekonomisnya ada, kebermanfaatan bagi sekitar ada, dan terlebih nanti untuk bangsa dan negara ini. Kami siap untuk mensupport Bapak ya. Jadi kami udah action Pak. Jadi kami udah action. Bahkan Iwan sudah saya kirim ke Gorontalo. Di Jawa Tengah kita sudah banyak tadi mendampingi petani. Yang kemarin terakhir di Juwiring itu, di sana itu petani jarang bisa panen karena musuhnya tikus. Maka kami action, kami praktekkan, kami buktikan, dan ternyata yang kita tanam tikus pun enggak, hanya cuma lewat, tidak makan gitu. Maka selalu saya perintahkan apa? Harus turun lapangan mencari masalah. Ya. Jadi tugas tim saya itu tugasnya apa? Mencari masalah. Setelah ketemu masalah, kamu harus bisa menjadi jawaban atas masalah yang dialami banyak orang tadi. Ya, jadi sebisa mungkin nanti apapun yang menjadi permasalahan di kita semuanya dikomunikasikan, dan tim kami siap untuk turun bersinergi, ya, membangun tadi aset-aset yang kurang produktif dijadikan produktif sehingga ada jejak kebaikan yang sudah kita tinggalkan kepada anak cucu. Dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Oke, kami dukung Pak. Ya, terima kasih. Ya. Karena berdasarkan doa 21 hari itu, saya banyak yang dikabulkan. Walaupun juga agak berat karena cukup jauh dari rumah. Saya harus ke pantai dan sempat kehujanan. Sekali lagi terima kasih Pak Niko. Pertanyaan saya, apakah kalau ada teman-teman yang sudah berhasil mantra 21 hari itu, uang ganjilnya bisa didoakan saat ini? Yang kedua,
kalau belum berhasil doa 20 hari itu, sudah punya uang ganjil yang lengkap, apakah nantinya bisa didoakan? Nah, cuman doa itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Niko. Untuk uang ganjil yang nanti saya doakan dengan Bu Niko ya, nanti saya dibantu Bu Niko, itu hanya untuk yang sudah selesai doa 21 hari ya. Bagi yang belum selesai nanti di belakang. Saya mau ikut awalnya. Istri saya bilang lebih baik kita nabung di sana. Jangan. Sudah kena tipu 1M lagi macam-macam. Pokoknya jangan. Nah, secara diam-diam saya pinjam KTP-nya, saya ajak dia ke bank cari kartu BC Aku. Itu kan tidak bayar administrasi. Terus dengan syarat KTP kartu ATM-nya sama bukunya saya bawa sendiri. Itu saya, anak sama istri. Nah setelah itu saya diam-diam menaruh uang di bapak. Kalau saya bilang sama dia bisa pingsan sekalian. Itu awalnya cuma 12 juta Pak. 12 juta tapi sekarang udah lebih lah hampir ratusan gitu. Itu bukan siapa Pak, bukan berkat Pak Niko dengan Ibu Dewi. Bu Dwi. Ya terima kasih Bu Dwi ya. Ya masih. Itu gimana caranya Pak? Maunya melet istri saya itu supaya dia ikut nabung di sini, menyetujui gitu loh Pak. Nanti kasih saya jawabannya Pak. Nah gini, tadi ketika holding istri dikasih nggak? Yang saya pakai Nah makanya ketika kunding itu istri dikasih. Ketika kunding istri diajak jalan-jalan. Nah, ketika kunding istri diajak ditraktir, diajak makan keluar gitu loh. Jadi lakukan yang terbaik buat istrimu. Nanti istrimu pasti akan baik kepadamu gitu. Istri sudah tahu kalau Bapak menabur, sudah? Sudah? Belum. Oh, ayo nggak bisa, wong diajak belum.